Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial ini saya buat khusus bagi teman-teman yang mengikuti kelas Adobe bersama saya di Pondok Media Islam. Oke baik, jadi pada video kali ini merupakan video bagian pertama materi ilustrasi sederhana berbasis vektor. Oke, langsung saja. Jika teman-teman lihat di bagian kiri layar terdapat sebuah desain yang sudah selesai ya. Nah, pada video ini kita akan fokus membuat siluet masjid yang ada di sini ya. Nah, untuk membuat siluet masjid yang ada di sini seperti ini, pertama teman-teman butuh aset-asetnya terlebih dahulu untuk membangun beberapa bagian-bagiannya ya. Oke, caranya teman-teman gunakan pen tool. Saya akan ubah partnya menjadi warna lebih gelap ya biar mudah terlihat. Bagus. Dan stroke-nya akan saya hapus juga. Nah, lanjut caranya teman-teman klik di sini, bisa tahan shift biar lurus. Klik lagi, tahan shift lagi biar lurus. Klik, kemudian tutup di sini. Oke, bagus. Jadi membentuk segitiga. Lanjut teman-teman gunakan kurvatur di sini. Dalam keadaan aktif, silakan seret bagian ini ke atas, lalu seret bagian ini ke bawah. Jadi dia akan membentuk semacam kurva S seperti ini. Oke, bagus. Kalau sudah, teman-teman gunakan selection tool. Ini saya akan geser. Ini duplikat, kemudian flip horizontal. Bagus. Ini kita satukan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, teman-teman seleksi semuanya, pergi ke Pathfinder, pilih yang nomor 1. Nah, kita akan membentuk pola kubah seperti ini. Ini adalah aset pertama. Jadi ini teman-teman cadangkan di sini. Nanti aset-aset ini yang akan kita buat ini jangan sampai hilang, karena untuk membentuk beberapa bagian gitu ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat aset berikutnya. Caranya, gunakan rectangle. Buat rectangle panjang seperti itu. Oke, direct selection tool. Teman-teman pilih bagian anchor point yang ini. Yaitu aktifkan. Klik ke atas, tahan tarik ke atas. Nah, biar nggak goyang, biar lurus, teman-teman bisa tahan shift seperti itu ya. Nah, karena kalau nggak lurus nanti tidak bisa digabung. Ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, gunakan lagi kurvatur, kemudian tarik bagian sini. Nah, tidak perlu di bagian sininya, nggak perlu, cukup kayak gini aja. Oke, kan direct selection, gunakan selection tool, duplikat. Ya, lakukan cara seperti tadi, pergi ke property, di flip horizontal, kemudian ini kita gabungkan seperti ini. Nah, teman-teman kalau bagian garisnya ini tidak lurus ya, ini tidak bisa nyatu kayak gitu ya, tidak bisa bergabung. Kalau sudah, ini kemudian diseleksi, kemudian pergi ke Pathfinder, pilih nomor 1. Maka dia akan nyatu seperti ini. Silakan perkecil, tahan shift, kecil, taruh ini di sini sebagai aset kedua. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat aset berikutnya. Teman-teman gunakan rectangle panjang seperti ini. Gunakan direct selection tool, seleksi 2 anchor point bagian atas seperti itu, kemudian tarik bulatannya ini ke dalam, jangan terlalu besar, kecil aja gitu. Oke, bagus. Nah, kalau sudah, ini kecilnya taruh di sini. Mungkin satu lagi kita akan buat menggunakan ellipse. Gunakan ellipse, buat seperti ini tidak perlu tahan shift. Nggak bulat nggak apa-apa. Bagus. Itu ya. Gunakan direct selection tool, select bagian atasnya. Ya kan? Hilangkan kurvanya, select bagian bawah, lakukan hal yang sama. Nah, pergi ke bagian ini untuk menghilangkan handle-nya. Nah, dalam keadaan seperti ini, teman-teman seleksi 2 anchor point di tengahnya ini. Kayak gitu. Kemudian klik tahan tarik ke bawah. Bisa tahan shift biar lurus. Nah, bentuknya seperti itu. Kalau sudah, gunakan selection tool,
ini perkecil saja sebagai aset berikutnya. Nah, teman-teman taruh di sini. Oke, aset-asetnya sudah kita miliki. Sekarang kita lanjut membangun siluet nasibnya. Ya, nanti aset-aset ini jangan hilang. Jadi cara memakainya dengan cara diduplikat, ya. Karena setiap aset yang ada di sini kita gunakan untuk membuat beberapa bagian, begitu ya. Ya, lanjut kita gunakan rectangle panjang seperti itu. Nah, agak lebar, bagus. Kalau sudah, gunakan selection tool. Saya akan pilih aset yang ini. Saya tarik, saya taruh di sini. Nah, ini lebarin aja kayak gitu. Mungkin sekitar segini, biar pas di tengah. Biar pas di tengah, select, pilih yang ini. Nah, dia akan pas di tengah. Kurang lebar, saya tarik lagi. Begitu ya. Selanjutnya, yang ini akan saya duplikat, kemudian perkecil. Kecil gitu ya. Mungkin di sini deh. Nah, ini kita duplikat ke sini. Nggak perlu simetri, nggak apa-apa, mau lebih lebar juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, baik. Ini kalau pengen lurus boleh diseleksi kemudian diluruskan. Teman-teman boleh menggunakan tombol panah di keyboard untuk menggeser perlahan. Nah, gitu. Mantap. Kita akan tambahkan kubahnya. Nah, ini kita duplikat ya, jangan dipindahkan begitu saja. Taruh ini di sini. Saya pengen ini lebih tinggi, ya. Teman-teman gunakan tombol panahnya di keyboard ya. Nah, gitu. Kalau sudah, lakukan hal yang sama untuk berikutnya. Kayak gini. Perkecil. Tahan shift biar aspek rasionya nggak berubah. Ini jangan mengambang kayak gini ya. Nah, jangan mengambang kayak gini karena nanti akan kita gabungkan. Kalau mengambang dia nggak mau bergabung, nggak mau nyatu gitu. Ini saya duplikat, taruh di sini. Nah, mantap. Kalau sudah seperti ini, mungkin teman-teman boleh langsung ini kita gabungkan menggunakan pathfinder di sini. Mantap. Kalau sudah, saya akan gunakan rectangle yang ini untuk di sini. Kecil saja begitu. Nah, itu. Tapi ini akan saya tarik ke atas. Nah, gitu ya. Mantap. Ini boleh kita perlancip gitu ya. Buat lebih ramping saja. Ini untuk menaraknya nanti. Saya akan duplikat ini. Saya taruh di sini deh. Ketinggian mungkin ya. Kita akan seleksi. Saya akan turunkan ke bawah. Nah, mungkin segini ya. Lanjut kita akan gunakan lagi ini. Kecil, yang ini boleh deh ditarik ke atas ya, tanpa perlu tahan shift. Nah, jadinya seperti itu. Dan ini pun kita tarik lagi, taruh di sini. Nah, gitu. Silakan seleksi lagi semuanya, gunakan pathfinder versi nomor 1. Baik, kalau sudah seperti ini, kita akan buat jendela-jendelanya ini ya, jendela-jendelanya. Nah, kita gunakan yang ini. Gunakan yang ini. Mungkin saya akan ubah warnanya jadi kuning deh. Bagus. Ini saya akan taruh di sini, tapi dia nggak kelihatan karena di bawah ya. Saya akan naikkan dia ke atas, gitu ya. Shortcutnya teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk ke atas. Nah, bagus. Saya taruh di sini, begitu. Ini akan saya select biar ke tengah deh. Nah, begitu. Kemudian ini akan saya duplikat begini, akan saya perkecil kira-kira seperti ini. Nah, begitu. Ini saya duplikat. Kalau pengen lurus, cara duplikat kan tahan alt kemudian di drag begitu ya. Kalau pengen lurus, teman-teman bisa tambah tahan shift begitu. Kemudian lepas mouse-nya, lepas tombolnya, baik alt maupun shift-nya. Dalam keadaan seperti ini, teman-teman jangan melakukan apapun, jangan menggeser apapun, lalu tekan tombol Ctrl D. Nah, maka dia akan membuat dekat seperti itu. Ya, objek yang ini akan saya select semua, kemudian saya akan duplikat lagi semuanya. Tahan alt, ya, boleh langsung tahan shift.
terus taruh di sini begitu ya. Baik, ini kita grup ya. Teman-teman bisa menseleksi dengan cara seperti ini. Klik bagian bulat sini, tahan shift, klik bagian bulat yang ini. Nah, maka dia akan terseleksi semua. Nah, teman-teman boleh grup ini. Grup, bagus ya. Ini akan saya ketengahkan. Mantap. Selanjutnya saya akan gunakan untuk ini, untuk bagian-bagian atas kubahnya ya. Taruh di sini. Gitu. Nah, silakan kalau ini gunakan piling saja, tidak perlu sempurna banget, mirip banget. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman boleh gunakan keyboardnya ya untuk menggeser perlahan. Tahan Alt, kemudian geser, taruh di sini. Nah, ini nggak pas kan? Nah, geser. Bagus. Satu lagi untuk yang bawahnya. Saya ambil yang ini deh. Bagus. Oke, bagus. Lagi saya seleksi bagian ini. Perhatikan yang kuningnya jangan diambil ya. Hanya mengambil bagian putihnya aja. Lalu Pathfinder. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini ada bulan bintang ya. Buatnya mudah. Silakan pilih ellipse tool. Buat bulat seperti itu, tahan shift biar bulat. Gunakan selection tool, duplikat, kemudian perkecil. Nah, perkecil seperti itu. Seleksi semuanya. Kita akan mengambil bagian ininya untuk bulannya. Gunakan Pathfinder, pilih nomor 2. Bagus. Selanjutnya kita akan gunakan star tool untuk membuat bintang. Selection tool, ini teman-teman boleh putar. Nah, taruh di sini. Yang ini boleh di grup. Ya, grupnya boleh teman-teman menggunakan Ctrl G gitu ya. Nah, taruh seperti ini. Ini akan saya grup atau Pathfinder boleh. Ya. Bagian jendelanya jadi ke bawah lagi ya. Gak apa-apa, ini saya tarik. Nah, gitu. Oke, mantap. Ini untuk siluet masjidnya sudah selesai. Kita beri warna gradien deh, mengikuti warna yang ini ya. Mengikuti warna yang ini, silakan pilih gradien panel, klik bagian sini. Ya, slidernya di sini ubah jadi ASB atau RGB. Ganti aja misalkan warnanya biru. Yang ini warnanya coklat. Nah, begitu ya. Sedikit pudar deh. Ya, saya akan gunakan. Nah, kalau saya gunakan gradient tool, teman-teman akan melihat handle-nya ini banyak ya. Ada 3 ya. Ini kita satukan terlebih dahulu caranya. Object, compound path, make kayak gitu. Ya, kemudian pilih gradient tool lagi. Select dari sini, bukan select, tapi gores bagian sini ke sini. Nah, oke, baik, alhamdulillah untuk siluet masjidnya sudah selesai kita buat. Ya, untuk yang lainnya akan saya buat di video tutorial berikutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Silakan teman-teman yang mengikuti PJJ gunakan video tutorial ini untuk belajar di rumah, atau buat teman-teman yang kemarin belum sempat mengikuti materi ini juga bisa mengikuti tutorialnya untuk melanjutkan kembali materinya. Oke, sampai di sini saja video tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.